Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita ada di pertemuan ke-13 akan membahas terkait perubahan sosial budaya. Setelah nanti saya menjelaskan beberapa materi terkait perubahan sosial budaya, saya ada tugas tambahan di mana kalian akan mengisi di Google Form terkait salah satu contoh perubahan sosial budaya yang kalian ketahui atau kalian tahu atau yang ada di sekitar kalian. Tuliskan dalam situ, kemudian kirim, saya tunggu untuk hari ini. Oke, untuk slide pertama kita akan bahas terkait pengertian dari perubahan sosial budaya. Ini saya kutip dari sumbernya di Publish. Yang pertama menurutnya Hirschman, di mana perubahan sosial budaya ini adalah perubahan sosial budaya yang terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk faktor internal dan faktor eksternal. Jadi menurutnya Hirschman bahwa perubahan sosial budaya itu akan terjadi karena dipengaruhi oleh adanya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat yang akhirnya berubah. Perubahan ini bisa karena faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal sendiri bisa dipengaruhi oleh konflik, oleh perubahan jumlah penduduk yang terus bertambah atau malah berkurang, kemudian ada penemuan baru. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri, menurutnya Hirschman, itu salah satunya adalah faktor dari bencana alam atau dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perubahan iklim, bahkan sampai peperangan. Jadi menurutnya Hirschman ada dua faktor yang dapat membuat terjadinya perubahan sosial budaya. Kalau menurutnya Max Weber, perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada. Jadi kalau menurutnya Max Weber, saat di masyarakat tersebut sudah memiliki ketidaksamaan, maka akhirnya akan mengakibatkan perubahan sosial budaya di dalamnya. Kalau menurutnya Gilin sendiri, perubahan sosial budaya sebagai cara hidup yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebudayaan material, perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan karena dipengaruhi oleh hasil penemuan baru. Jadi, di pengertian perubahan sosial budaya Gilin dan Hirschman ini hampir sama, bahwa ada perubahan dari kondisi penduduk, geografis, dan penemuan baru yang akhirnya membuat perubahan sosial budaya terjadi. Sedangkan menurutnya Surjono Sukanto, perubahan sosial budaya ini terjadi di masyarakat akan mempengaruhi sistem sosialnya. Apa saja sistem sosialnya, nilainya, sikapnya, pola perilakunya yang ada di dalam masyarakat, di mana orang-orang atau masyarakat itu ada. Jadi kalau menurutnya Surjono Sukanto, bahwa perubahan sosial ini perubahan yang dimana di dalam masyarakat itu terjadi pergeseran. Jadi contohnya nilai awalnya mereka itu saling gotong royong, mungkin lama-lama akhirnya pudar, nilai itu hilang, dan itulah yang menjadi perubahan sosial budaya menurut Surjono Sukanto. Jadi perubahan sosial budaya itu yang akan mempengaruhi sistemnya berupa nilainya, sikapnya, pola pikirnya, pola perilakunya. Oke, dari pengertian perubahan sosial di awal tadi, jadi perlu kita sadari bahwa perubahan sosial itu akan terjadi di kelompok, di masyarakat, bahkan mungkin di kelas kalian. Bisa saja perubahan sosial itu terjadi karena ada konflik, mungkin ada yang baku bombet antar teman, atau mungkin ada pertambahan jumlah mahasiswa di kelas atau bahkan berkurang, akhirnya akan terbentuk nilai baru, terbentuk pola perilaku baru atau aturan baru di dalam kelas kalian. Nah, sehingga perubahan sosial budaya itu akhirnya
berubah atau terjadi. Nah, untuk faktor perubahan sosial budaya yang lain, ini dari Kemendikbud, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kalau faktor internal sendiri di sini dijelaskan ada 4 faktor. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk atau populasi. Jadi faktor perubahan sosial budaya ini bisa terjadi salah satunya karena faktor internal atau faktor yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri atau kelompok itu sendiri. Yang pertama ada perubahan jumlah penduduk. Jadi semakin bertambahnya penduduk atau berkurangnya penduduk karena pindah atau bertambahnya penduduk karena ada yang datang dari daerah lain, itu dapat menyebabkan atau membuat perubahan sosial budaya terjadi. Kenapa? Karena kalau ada perubahan jumlah penduduk, akan ada perubahan tentang sistem pembagian kerjanya seperti apa. Kalau lebih banyak penduduk, kemungkinan akan lebih banyak pengangguran kalau sedikit tempat kerja atau lowongan kerja. Sedangkan kalau penduduknya sedikit dan lowongan kerja banyak, pasti semuanya akan bekerja. Nah, ini semua akhirnya akan mempengaruhi sistem pembagian kerja, budaya orang mencari kerja, budaya pola pekerjaan, kemudian pola perekonomian. Akan ada perubahan yang terjadi karena adanya jumlah penduduk yang bertambah atau bahkan yang berkurang. Kemudian faktor yang kedua adalah penemuan baru atau inovasi. Nah, inovasi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan atau dapat membuat perubahan sosial budaya, di mana inovasi ini merupakan proses sosial dan kebudayaan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, terjadinya penemuan baru atau inovasi ini dalam masyarakat melalui 2 tahap. Ada yang disebut dengan discovery, ada yang disebut dengan invention. Nah, kalau discovery sendiri adalah penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan yang baru. Jadi, baik berupa alat maupun suatu ide baru yang diciptakan orang ataupun beberapa orang yang menjadi kelompok. Jadi, kalau penemuan baru itu ditemukan atau diciptakan oleh seseorang, itu disebut discovery. Sedangkan kalau invention itu upaya menghasilkan suatu unsur-unsur kebudayaan lama yang telah ada dalam masyarakat. Jadi, kalau yang invention itu dia kebudayaan lama yang dia ingin kembangkan. Kalau yang discovery memang hal baru atau kebudayaan baru yang ingin dia ciptakan. Nah, penemuan-penemuan baru ini akhirnya akan membuat perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena akan ada kajian-kajian terkait penemuan tersebut yang kemudian akhirnya akan membuat orang akan bergeser atau akan mengikuti hasil penemuan baru tersebut. Nah, kalau untuk faktor ketiga yang internal ini adalah konflik dalam masyarakat. Jadi, konflik ini juga akhirnya dapat mengakibatkan perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena beberapa konflik itu dapat mengakibatkan nyawa melayang, kemudian pengungsian secara besar-besaran, dan bahkan sampai situasi sosial politik menjadi mencekam. Akhirnya perubahan sosial budaya terjadi. Contohnya, ada dua desa lah, desa A dan desa B akhirnya berkonflik dan akhirnya beberapa masyarakatnya meninggal, kemudian mereka akhirnya mengungsi, dan biasanya budaya-budaya yang atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka terapkan di dalam desanya akhirnya akan berubah di tempat pengungsian. Kenapa? Karena akan ada perubahan, entahkah perubahan orang ataukah entahkah karena perubahan situasi yang akhirnya membuat perubahan sosial budaya. Akan ada aturan baru atau kebiasaan baru yang muncul di tempat pengungsian tersebut. Akhirnya konflik dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Kemudian faktor yang keempat, yang internal ini, terjadinya pemberontakan dalam masyarakat atau revolusi. Nah, terjadinya pemberontakan
itu biasanya diawali karena ketidakpuasan sebagian masyarakat. Nah, ketidakpuasan ini merujuk pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Jadi pemberontakan ini dilakukan untuk melawan hal yang menurut mereka itu tidak menyenangkan atau tidak membuat mereka puas, untuk keluar atau membuat sistem yang berbeda dari sistem yang sudah ada. Nah, pemberontakan ini juga hampir sama dengan konflik, akhirnya akan membuat perubahan sosial budaya karena ada yang keluar atau bahkan ada sistem baru yang terbentuk dari hasil pemberontakan tersebut. Nah, kalau faktor eksternal sendiri atau faktor yang terjadi di luar dari masyarakatnya sendiri itu adalah lingkungan alam yang berubah. Jadi perubahan sosial budaya ini dapat terjadi secara eksternalnya atau faktor eksternalnya karena terjadinya bencana alam contohnya. Akhirnya menjadikan kondisi alam berubah. Nah, contohnya desa A yang awalnya kayak ini, meletusnya Gunung Semeru contohnya. Awalnya desa itu adem ayem, ada nilai atau budaya mereka saling gotong royong atau nilai-nilai yang mereka anut. Akhirnya setelah dia meletus, kemudian dia erupsi, akan ada budaya baru yang terjadi karena mereka akan pindah, rumah awalnya sudah hancur, maka akan ada kebudayaan baru. Mungkin bisa jadi mereka tidak akan tinggal di dekat dengan kaki gunung, atau mereka akan membuat sebuah aturan baru untuk ada yang menjaga melihat aktivitas gunung. Itu adalah akhirnya hasil dari perubahan sosial budaya. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah peperangan. Nah, akibat adanya peperangan itu dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi menderita, penuh ketakutan, kecemasan, bahkan sampai harta benda itu hilang dan hancur, bahkan sampai ke kemiskinan. Nah, peperangan ini bisa juga menjadi faktor perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena akan ada perubahan dari hasil peperangan yang awalnya damai kemudian jadi menjadi serba menderita atau kecemasan atau ketakutan. Akan ada budaya baru yang muncul sehingga terjadi perubahan sosial budaya. Kemudian faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain ini juga akan membuat perubahan sosial budaya terjadi karena ada namanya feedback atau saling berpengaruh, saling merespon antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang sehingga perubahan sosial itu akhirnya dapat terjadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait bentuk perubahan sosial. Di sini bentuk dari perubahan sosial ada yang perubahan kecil, ada perubahan besar, ada perubahan yang direncanakan, dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, kalau untuk perubahan kecil sendiri, ini adalah perubahan yang terjadi lebih sering di masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Jadi perubahannya tidak begitu tidak begitu mengagetkan, tidak begitu meresahkan. Nah, contoh dari perubahan kecil sendiri, contohnya perubahan sosial budaya dalam berfashion atau lifestyle, berpakaian. Jadi contohnya dulu kita tahu pada zaman-zaman 70-an, 60-an, 80-an itu celananya gombrang-gombrang besar-besar. Kemudian semakin ke sini celana semakin mengecil, semakin terus baju juga sering kita istilahkan kekurangan kain. Itu adalah perubahan dari sosial budaya di perubahan kecil di mana fashion akhirnya berubah mengikuti zaman. Bahkan sekarang kayaknya ada beberapa contohnya celana itu kembali lagi ke model zaman dulu tapi sudah dimodifikasi. Nah, ini adalah contoh perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kalau untuk perubahan besar yaitu perubahan yang terjadi yang akan berdampak besar ke masyarakat.
Contohnya perubahan sosial budaya yang terjadi karena COVID ini. Banyak nilai-nilai, banyak aturan-aturan baru yang akhirnya muncul di masyarakat karena adanya COVID. Pertama, kita akhirnya rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan sebagainya. Itu adalah budaya baru yang kita lakukan sekarang karena adanya COVID yang akhirnya membuat perubahan besar. Kemudian kalau perubahan yang direncanakan, ini perubahan budaya yang terjadi karena sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Jadi ada orang-orang yang ingin merencanakan budayanya atau perubahan sosial itu terjadi. Bisa jadi biasanya bagi suatu masyarakat yang expert ke bagian budaya, kemudian ingin menggali lagi tentang suatu budaya, mereka akhirnya merencanakan suatu perubahan terkait budaya yang dulunya mungkin dirasa merugikan atau dirasa meresahkan atau dirasa tidak nyaman, yang dimodif kemudian untuk menghasilkan budaya yang lebih baik lagi. Kemudian untuk perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan ini terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Nah, perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan karena bisa jadi masyarakatnya akhirnya tidak menerima perubahan yang terjadi di masyarakat itu karena tidak direncanakan. Nah, kalau untuk dampak positif dari perubahan sosial budaya sendiri, pertama muncul ide baru. Kenapa kita ketahui bahwa semakin kesini, semakin berkembangnya zaman sehingga akan ada ide baru muncul. Yang dulunya alat dari pertanian menggunakan manual dengan mungkin kekuatan manusia, sekarang lebih ke alat-alat modern. Jadi akan ada perubahan tradisional ke modern dari dampak positif dari perubahan sosial budaya. Mungkin akan lebih mempercepat pekerjaan karena menggunakan teknologi mesin, cuma akan lebih boros. Tapi akan ada dampak positif dari ide-ide yang baru muncul. Kemudian dampak positif yang kedua membentuk pola pikir lebih rasional dan lebih ilmiah. Jadi karena berkembangnya zaman tadi sehingga kita akan lebih kritis terhadap budaya kita. Kita akan lebih bisa menilai bahwa budaya ini lama-lama mungkin kita rasa lebih merugikan atau bahkan budaya ini bagus untuk diterapkan di tempat lain. Jadi pola pikir kita akan lebih rasional dan lebih ilmiah dampaknya dari perubahan sosial budaya. Karena kita merubah dari mungkin yang buruk menjadi yang lebih baik. Terus dampak yang ketiga, terciptanya penemuan baru. Jadi hampir sama dengan ide baru tadi, kalau ide itu masih berupa mungkin gagasan, berupa laporan, belum dijalankan, sedangkan kalau terciptanya penemuan baru, akhirnya hasil dari ide tersebut terciptalah entah itu alat-alat baru, kayak contohnya drone yang dulu masih pakai tongkat eksis, akhirnya berubah jadi drone biar lebih luas cakupannya untuk mengambil gambar. Dulu memfoto itu bisa harus pakai kamera besar, sekarang dengan satu HP itu sudah bisa mengalahkan kamera yang biasa dipakai oleh fotografer. Nah, inilah dampak-dampak positif dari perubahan sosial budaya yang terjadi. Nah, selain dampak positif tadi, di sini juga ada dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Yang pertama ada dekadesi moral, jadi ada penurunan akhlak atau penurunan moral dari masyarakat. Yang dulu malu-malu pacaran, sekarang malah diposting di sosial media. Itulah dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Karena dekadesi moral, ada penurunan akhlak atau penurunan moral dari seseorang. Kemudian kriminalitas meningkat. Jadi bisa jadi akan terjadi kriminalitas, entah itu akhirnya karena konflik atau peperangan yang akhirnya membuat
ada yang meninggal atau kehilangan nyawa, harta benda, atau mungkin karena banjir. Akhirnya perubahan budaya itu karena faktor-faktor tersebut membuat kriminalitas meningkat. Kemudian aksi protes atau demonstrasi. Nah ini karena mungkin ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan budaya yang sudah jalan selama ini, kemudian mereka lebih rasional lagi, lebih ilmiah lagi berpikirnya, akhirnya mereka melakukan aksi protes atau demonstrasi yang dapat membuat kerusakan atau bahkan sampai ada yang meninggal karena mereka ingin ada perubahan atau ingin budayanya berbeda atau bergeser sedikit dari budaya yang sudah ada yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian dampak negatif yang keempat ada konsumerisme. Jadi di mana akhirnya kayak tadi perubahan lifestyle, perubahan fashion. Jadi akhirnya kayak kita ini entah laki-laki entah perempuan konsumtif sedikit karena ada perubahan baju, beli baju baru sesuai dengan tren sekarang, beli celana yang sesuai tren sekarang, ala-ala Korea beli juga. Jadi itu adalah salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya di mana kita lebih konsumtif, lebih sering belanja, lebih sering mengikuti tren. Nah, ini contoh dari perubahan sosial budaya. Contohnya saya bagi 3, nanti kalian isi lagi di Google Form yang saya akan kirim di grup, kemudian di sini juga saya taruh di deskripsi. Contoh perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kalian. Nah, pertama itu perubahan pada budaya pertanian. Zaman dulu masih manual menggunakan tangan manusia, sekarang menggunakan mesin otomatis. Nah, ini juga tadi saya jelaskan salah satu dampak positif juga, dampak positif dari perubahan sosial, di mana akan ada ide baru untuk mempercepat pekerjaan dan penemuan baru yaitu alat atau mesin otomatis ini. Kemudian contoh kedua perubahan lifestyle yang tadi sudah dijelaskan, cara berpakaian. Kemudian juga contohnya juga tes CPNS yang dulu offline sekarang jadi online, bahkan bisa dinonton di YouTube. Dulu tidak, kita harus menunggu sendiri di dalam ruangan setelah kita ujian untuk melihat skor kita. Cuma tidak bisa lihat dengan panitia. Sekarang semuanya bisa lihat kapan saja, di mana saja dengan membuka YouTube. Ini adalah salah satu budaya-budaya baru yang akhirnya muncul karena perubahan zaman ini. Oke, untuk cara menyikapi perubahan sosial budaya. Pertama, kita akan menyaring budaya yang masuk dengan bersikap selektif. Jadi kita tetap harus menyeleksi juga, kita harus menyaring mana yang menurut kita baik, mana yang tidak. Kemudian tetap memegang teguh kepercayaan Pancasila, di mana kita tetap harus toleransi, saling menghargai, harus musyawarah terhadap budaya atau perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kalau kalian tidak setuju dengan budaya yang kalian lihat atau ada di sekitar kalian, harus musyawarah dulu dengan pada para petinggi-petinggi atau mungkin para petua untuk didiskusikan. Kemudian menyikapinya juga dengan adaptif atau mampu menyesuaikan, tidak juga memaksakan atau menghindari perubahan sosial budaya yang terjadi. Kemudian juga harus berpikir secara rasional. Jadi kita harus lihat faktanya, kita harus lihat perkembangan zamannya, apakah budaya ini terjadi karena zaman sekarang atau ada faktor lain. Kita juga harus berpikir secara rasional. Nah, ini link dari tugas tambahan saya juga akan masukkan di deskripsi dan juga di WA. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, saya tunggu di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.